Hello everyone, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang rotation. Yes, another kind of transformations. Kali ini kita akan menggambar suatu benda bentuk bidang datar, a plane. Di sini sudah dilambangkan SD. Okay, you're going to rotate this plane. Okay, bidang datar ini dengan sudut 90 derajat clockwise searah jarum jam dan titik sudut the origin that's 0, 0. Okay, what do we need? Sekali ini Miss akan ajarkan kalian dua cara, yaitu cara yang pertama adalah dengan menggunakan busur kalian using your protractor. Okay, I'll teach you how to use your protractor to draw anything, to rotate anything. Okay, second way that we can use to draw to do the rotation is by using by utilize the coordinate. Okay, jadi nanti cara kedua akan Miss jelaskan di belakang setelah Miss ajarkan kalian menggunakan protractor. Okay, the first one is we know that the angle is 90 degrees clockwise. Clockwise artinya bagaimana guys? Ke kanan ya, seperti ini ya. As you are seeing clock here. Oke, di sini jarum angka 12-nya berarti kalau clockwise ya maka ke kanan. 90 derajat berarti nanti gambarnya di sini dong di kuadran 1 ya. So the shape will be in the first quadrant. Okay? Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah the center. Okay, the center is the origin atau titik 0, 0 here. Okay, Miss, how do we draw it using the protractor, Miss? Okay, the first one is please use your pencil. Okay, your pencil and also your protractor. Okay, don't forget to put the intersection here precisely in the intersection of x-axis and y-axis, di perpotongan antara x-axis dan y-axis, sungguh ya. Kemudian kalian choose one vertex yang mau kalian transform pertama kali, yang mau kalian rotate pertama kali. For example, I'll choose this one. Okay, setelah itu kita hubungkan titik tersebut di origin, okay, ke tengah-tengah the protractor, and then this one 0. Oke, sudut nolnya kita tepatkan di titik sudut yang kita inginkan pertama tadi, the vertex. Oke, this one. Oke, setelah kita pastikan bahwa titik tersebut berimpit, overlapping dengan garis pada the protractor, busurnya, maka kita lihat 90 derajat clockwise, berarti ke sini dong. Oke, maka kita tandain please slightly aja, tipis aja. Oke, setelah itu kalian gunakan pensil kalian. Alangkah lebih baiknya jika kalian menggunakan pensil yang tajam ya nak ya, agar galatnya kecil. Setelah itu kalian garisin tipis saja, terlihat. Nah, setelah itu kita manfaatkan the distance. Oke, look, we have from 0. Dari 0 ini kita punya jarak 2 ke kiri dan 1 ke atas. Oke, 2 units to the left and 1 unit upward. Oke, jadi kita lihat juga di sini jaraknya 2 unit ke, maka X-nya akan jadi Y. 2 unit ke atas dan 1 unit ke kanan, maka ini titiknya. Oke, titik pertama kita sudah dapatkan. Kemudian kita lanjutkan dengan titik-titik lainnya. Sama, jangan lupa letakkan sudut yang intersection ini, perpotongan ini tepat pada the origin, oke, center of the rotation. Dan juga the vertex itu tepat pada 0. Pastikan, jika belum silakan digeser-geser dulu sampai tepat. Sudah pasti? Oke, sudah. Setelah itu kita tarik 90 derajatnya ada di mana? Oke, make a slight mark here. Sudah. Setelah itu kita buat garis yang tipis saja. Tipis saja. Oke, kita dapatkan garisnya yang kedua. Setelah itu bagaimana? Kita lihat jaraknya. Di sini kita tahu bahwa jaraknya adalah 2 units to the left and 3 units upward. Jadi kita lihat 3 units ke kanan, 3 units to the right and 2 units upward. Here it is, kita dapat titik kedua. Kita lakukan cara yang sama ke titik-titik yang lainnya. Next, the third one. I'll choose this one. Kita pastikan dulu.
bahwa kita menggunakan busurnya dengan benar. Oke, 0.0 and then -3, 4. Oke, we got it here. Bikin garis tipis saja. Oke. Tidak terlihat. Oke, kita lihat jaraknya 3 units to the left and 4 units upward. So it will be 4 units to the right and 3 units upward here. Oke, tepat pada garis yang tadi ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Okay guys, we have one more left here. Nice. Yang terakhir nih. Oke, lakukan cara yang sama kepada titik sudut yang terakhir. Oke. Kita gambar garisnya. Okay, nice. 4 units to the left and 1 unit upward. So 4 unit upward and 1 unit to the right. Nice. Okay, we have the points here. We have the vertices. This one here, 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 and the last one is here. Okay, we'll join all of the vertices and then we'll look. Kita akan lihat apakah the shape yang akan kita dapatkan adalah congruent dengan bentuk yang awal. Oke, kita lihat. Jika gambar kita kongruen, maka yang kita lakukan adalah hal yang benar. Okay, because rotation doesn't change any shape and even the size. Okay, nice. Here we have D, the object, and we have D prime or D dash here as the image. Okay, you got it, guys? Okay, now I'll teach you the second ways. Okay, the second method. It's perfect, but I'll teach you the second method. How, miss? Okay, the first one you need to do is studying the coordinate. Okay, look, when we have the shape in the second quadrant, ini kan kuadran 2 ya. Ketika akan di-rotate 90 degrees clockwise, okay, clockwise, what does it mean? Ke kanan, 90 degrees berarti akan tepat berubah sesuai dengan si XY-nya ini loh, si sumbunya. Oke, kalau kita putar ini, oke, 90 derajat, abaikan dulu sumbu-sumbunya ya. Maka yang jadi X siapa? Yang jadi X yang ini. Oke, yang jadi Y yang mana? This one. Oke, kalau kita lihat, yang jadi X nanti ketika kita sudah rotate 90 degrees clockwise adalah si Y. Oke, Y. X-nya adalah si Y. Yang awalnya X, Y, ketika kita sudah rotate 90 degrees clockwise, maka si Y tadi itu akan berubah jadi si X-nya. Betul ya? Si Y-nya tadi akan berubah jadi si X. Remember? Oke, kalian abaikan dulu sumbu-sumbu ini. The Y will become the X. Okay, so XY will become Y, comma. Okay, what is the Y-axis? Y-axisnya siapa? Y-axisnya akan berubah jadi yang ini. Okay, yang awalnya at first this line, this axis is the negative axis of x-axis, right? But this negative axis of x-axis will be the y ketika kita sudah rotate. What does it mean? Berarti ketika kita sudah rotate, yang akan jadi si y-nya adalah sumbu negatif dari si x. Is it right? You got it? Okay, you got it now? Nah, setelah itu, apa yang kita lakukan adalah by transforming each vertex. Okay, each vertex. Okay, kita tulis setiap vertex masing-masing kita punya. Yang ini minus 2,1 negative 2, 1. Ketika kita sudah rotate 90 degrees clockwise, okay, maka akan jadi, ingat, y, x-nya adalah y, 1, 1, okay. Kemudian y-nya adalah minus x, minus or negative x, negatif dari negatif 2 adalah 2. Okay, selanjutnya, yang kedua, negatif 2,3, negative 3, positive 3. Okay, rotate it 90 degrees clockwise, it will become 3 and 2.
because negative from negative 2 is 3. Okay, next one, here, negative 3, 3. It will become 3, positive 3, right? Okay, because the x is y. Okay, the y is x, I mean, and then the y is minus x, and the x is y. Okay, nice. Move. We have minus 3, 4. Minus 3, 4. Okay, minus 3, 4 akan transform jadi apa, Miss? 4, 3. Easy, right? Okay, next one. Minus 4, 4. It will become 4, 4. Okay, the last one. Minus 4, 1. It will become 1, 4. Okay. Setelah kita mendapatkan these coordinates, kita tinggal put the coordinate onto the coordinate plane. Oke, coordinatesnya kita taruh di coordinate plane. Kita lihat 1,2 di sini. Setelah itu 3,2 maksud saya di sini. Kemudian 3,3, 3, oke. 4, 3 here. Oke, 4, 4 here. And 1, 4. Nice! Setelah itu tinggal apa? Tinggal kita gariskan, join all of the vertices that we found. Apakah hasilnya sama, Miss? Tentu sama. Yang mana yang lebih mudah, Miss? Terserah kalian, okay? You want to use the first method? That's okay. You want to use these methods? That's super okay. Okay, it's up to you. I hope you can understand what I'm teaching about. And if you have any question, please comment. Don't forget to leave the comment on the comment section below. Okay, bye. See you.